Setelah ketahuan guru pergi ke Golanting untuk menikah, dia mengikatku dengan kejam di tempat tidur, dan aku sedikit linglung. Berani-beraninya kamu pergi ke Golanting untuk menikah, menurutmu hukuman apa yang pantas untukmu? Melihat guru yang biasanya dingin dan pendiam. Saat ini dia menunjukkan ekspresi tergila-gila padaku, aku sangat terkejut. Bukankah dia seharusnya pemeran utama wanita takdir murid kecilku? Mengapa dia memaksaku? Kakak senior penjahat ini? Mungkinkah guru diberi obat? Aku segera meluruskan ekspresiku, agar guru yang terhormat jauh dari penderitaan, murid bersedia menjadi obat. PFFT, Murongsue tertawa terbahak-bahak, dia tidak keracunan. Tapi jika kamu ingin kehilangan tubuhmu, katakan saja langsung, Weishi juga sangat menyukaimu. Sambil berbicara, dia mulai menyentuhku. Guru, tenanglah, dalam 18 tahun hidup bersamanya, aku sudah lama menganggapnya sebagai ibu. Aku sama sekali tidak punya niat untuk membunuh ibu, guru. Aku penuh dengan kesalehan kepadamu. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Tapi guru berpikir bahwa aku cemburu karena dia menerima Su Fen sebagai murid. Lagi pula, Mu Xianfeng menyelamatkan seorang pria sepertiku sebelumnya. Apakah kamu rela taman bermainmu dibakar oleh orang lain? Guru berkata sambil tersenyum sinis. Mendengar ini, aku terkejut, tepat ketika aku hendak berbicara, dia memotongku lagi. Jangan khawatir. Aku akan mengusirnya nanti. Lagi pula, dia menerima Su Fen sebagai murid hanya untuk memicu krisis kecemburuanku. Pada akhirnya, dia ingin mencapai tujuan agar aku sangat peduli padanya. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, suara sistem terdengar di benakku. Putra takdir Su Fen dan guru Murongsue menjauh, hadiah Lingbao bawaan, manik kekacauan, benda ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan itu dilengkapi dengan mekanisme serangan balik. Dalam sekejap, manik kekacauan menyatu ke dalam tubuhku. Berubah menjadi perisai pelindung tak terlihat, aku sangat senang. Aku sangat gembira merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan benda ini, siapa yang bisa menyakitiku? Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Murongsue. Dia tertawa kecil. Di matanya, aku pasti merasa sulit untuk mengendalikan emosiku karena Su Fen akan meninggalkan puncak Musian. Pria, sangat mudah dimengerti. Dan aku juga terbangun dari kegembiraan ini, melihat guru menunjukkan senyum ramah. Sudut mulutku berkedut, guru pasti berpikir terlalu jauh lagi. Tapi itu juga hal yang baik untuk mengusir putra takdir. Guru, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang berguna. Tidak sia-sia selama bertahun-tahun memijat kaki dan mencuci pakaian dalam untukmu. Hehe. Guru, bagaimana kalau kamu pergi dan mengusirnya sekarang? Lihat. Terburu-buru lagi, Murongsue tersenyum cerah, murid yang baik. Menunggu lama, aku akan mengatakannya secara resmi. Saat kata-kata itu dimulai, dia mulai menempel padaku dengan gila. Tapi saat ini, tidak jauh dari sana, suara jeritan tajam memotong kebaikannya. Ah iya, kakak senior. Ada yang mengintipku, adik junior, apa yang terjadi? Dalam 3 detik, aku dan Murongsue terbang ke sisi adik junior, kakak seniorku. Su Fen mengintipku mandi. Adik junior baru saja selesai mandi, rambutnya masih meneteskan air. Dan langsung menerjang ke pelukanku, seperti anak anjing kecil yang merasa kesal. Melihat ekspresiku yang serius, aku dengan lembut menenangkan gadis di pelukanku. Jika Su Fen benar-benar mengintip adik junior, aku pasti akan membuatnya membayar harga. Tapi aku yakin adik junior berbohong. Lagi pula dia adalah anak yang kubesarkan sendiri. Aku bisa tahu apakah dia menangis palsu atau menangis sungguhan hanya dengan sekali lihat. Dan adik junior yang tertunda penampilannya ini, sebenarnya adalah wanita licik dengan banyak ide buruk. Xiao Yu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sengaja membuat drama ini untuk merusak reputasi saudara muda Su? Aku mengirimkan suara padanya. Kakak senior, kamu menyadarinya ya? Omong kosong. Aktingmu tidak bisa bersembunyi di depanku. Cepat katakan, mengapa kamu menggertak saudara muda Su? Aku benci dia. Ketika aku mengobrol dengannya pagi ini, dia berani membicarakanmu di belakang. Mengatakan bahwa kekuatanmu rendah, perilakumu tidak bermoral, dan kamu memiliki niat buruk padaku. Mengapa dia mengatakan itu? Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu, dan di puncak Musian kami, hanya satu pria, kakak senior, sudah cukup. Aku tidak ingin dia berada di sini juga. Melihat adik junior membelaku, aku cukup tersentuh. Setelah lebih dari 10 tahun bersama siang dan malam, mereka tidak menipuku hanya karena mereka baru mengenal putra takdir. Namun, Su Fen pantas difitnah. Selama dia berada di gunung, hanya aku yang memperlakukannya dengan baik. Baik itu memasak makanan untuk menjamu, maupun membimbing kultivasi, aku telah melakukan semuanya. Namun dia masih mencemarkanku di belakang. Meskipun tujuanku adalah untuk mendapatkan kesan baik dari putra takdir. Karena takut mengubah masa depan dan menjadi batu loncatan protagonis, tapi aku benar-benar telah berusaha. Namun, pada saat yang sama, aku merasakan kekhawatiran yang mendalam. Sekarang aku ingin mengusir Su Fen dari gunung. Dengan hatinya yang picik, dia pasti akan membenci adik junior. Dan kultivasi adik junior mungkin akan dirugikan saat berhadapan dengannya.
Agar adik junior yang kucintai tidak terluka. Aku memutuskan untuk menarik semua kebenciannya, lagi pula aku memiliki pertahanan mutlak. Jadi aku segera memprovokasi Su Fan. Saudara muda Su, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini, dengan perilaku yang sangat tidak bermoral. Apakah kamu pantas berada di puncak musian kami? Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri dengan membenturkan kepala ke tahu. Tak disangka, kata-kata ini benar-benar menarik permusuhan Su Fan, menatapku dan adik perempuan junior. Dengan lembut menggenggam jariku, dia menggertakkan giginya karena marah. Tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar. Aku mengerti, orang yang mengintip itu adalah kamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tiba di tempat kejadian begitu cepat? Ketahuilah bahwa gadis cantik yang polos dan baik hati, sama sekali tidak akan bercanda dengan kesuciannya sendiri, pasti bajingan ini yang ingin orang lain disalahkan. Su Fan yang berhasil diprovokasi memelototiku, saat ini Su Fan berkata dengan dingin, puncak musian kita memiliki dua pria. Tidak bisa hanya mencurigaiku saja. Beberapa orang juga perlu membuktikan diri, kan? Namun, aku belum terburu-buru dengan masalah ini. Adik perempuan junior malah cemas, kamu bicara omong kosong, aku lebih baik percaya bahwa kakak senior yang menyusuiku. Menggantikan pakaianku dan mencuciku, semua yang ada di tubuhku telah dilihat oleh kakak senior, dia tidak perlu mengintip. Jika dia ingin melihat, aku akan memberinya lihat, kakak senior tidak sepertimu. Bajingan rendahan yang bernafsu. Mendengar perlakuan berbeda yang begitu telanjang, mentalitas Su Fan runtuh. Mengapa kamu rela untuk Xiao Tian, tetapi berteriak padaku? Ini tidak adil. Su Fan mengepalkan tinjunya dengan enggan. Selain lebih tampan dari dirinya, apakah Xiao Tian memiliki kelebihan lain? Benar-benar sampah. Pada saat ini, Murong Sue yang selama ini diam tiba-tiba bersuara. Su Fan, besok kamu kembali ke puncak utama. Su Fan langsung terpana. Tinggalkan puncak musian kami, tempat ini tidak menyambutmu, apakah aku harus mengatakan ini secara langsung? Suara Murong Sue tidak mengandung sedikit pun emosi. Mengapa? Su Fan benar-benar runtuh. Dia adalah tubuh suci murni, seorang jenius tiada tara yang memiliki garis keturunan naga sejati, di seluruh pedang Tian Xuan. Sekte manapun akan memperlakukanku sebagai tuan muda untuk dibina. Dengan puncak musian yang kecil, beraninya mereka mengusirku? Apakah kepalamu ditendang keledai? Guru, aku benar-benar tidak mengintip. Yang mengintip adalah Xiao Tian. Diam. Murong Sue dengan dingin menyela Su Fan. Xiao Tian berada di bawahnya saat kejadian. Bagaimana dia punya waktu untuk melakukan kejahatan? Lebih penting lagi, Su Fan ini awalnya adalah alat baginya untuk membuat murid kesayangannya cemburu, kan? Tapi sekarang alat ini berani memfitnah murid kesayangannya, benar-benar tidak tahu siapa yang lebih penting. Jika bukan karena mempertimbangkan wajah kepala puncak, aku akan langsung melumpuhkanmu. Mendengar ini, hati Su Fan menjadi dingin. Penghinaan mendadak ini sulit ia terima, terlebih lagi menghancurkan rencana yang sudah ia susun. Ia awalnya berencana menjadikan Murong Sue sebagai markas haremnya, lalu terus mengisi dengan kekuatan baru. Tapi sekarang usahanya belum genap. Sudah runtuh, sungguh menyakitkan. Dia mencoba mundur selangkah. Tapi ia mendapati ketiga orang itu tidak ada yang menahannya. Apakah aku begitu tidak disukai? Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada leherku, ada dua bekas ciuman yang jelas. Siapa? Siapa yang menciumnya? Pupil mata Su Fan membesar. Lin Yu tidak mungkin. Maka hanya mungkin Murong Sue. Bajingan ini sudah menaklukkan Murong Sue? Sial. Padahal saat pertama kali melihat Murong Sue, dia sudah menganggapnya sebagai miliknya. Tapi sekarang, ternyata, Xiao Tian, kau tidak tahu malu. Bahkan gurunya sendiri pun tidak kau lepaskan. Kemarahan yang luar biasa membuatnya berubah rupa. Baiklah, aku pergi. Tapi ingatlah, 3 tahun di timur sungai, 3 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan pemuda miskin. Penghinaan hari ini, suatu hari nanti akan kubalas 100 kali lipat. Dengan wajah garang, Su Fan menggigit bibir dan pergi. Setelah dia pergi, Murong Sue menatap tajam juniornya. Apakah kakak seniormu memakai lem di tubuhnya? Kenapa kau begitu enggan berpisah? Dan kau, Xiao Tian, cepat lepaskan. Di depan umum, menarik-narik seperti ini, tidak sopan. Apakah ini yang guru ajarkan pada kalian selama ini? Murong Sue sangat marah. Tadi sudah hampir mencapai puncaknya. Aduh guru, adik junior masih kecil, pasti sedih menghadapi ini. Aku harus lebih menghiburnya, malam ini aku akan menemaninya. Bagaimana menurutmu? Keadaan guru saat ini tidak baik, dia harus ditenangkan dulu. Apalagi Su Fan sangat mungkin akan membalas dendam. Dengan menemani adik junior, Xiao Tian juga bisa melindunginya. Benar. Guru, aku ingin menangis, tempat untuk menangis. Hanya ada di selimutku dan pelukan kakak senior. Adik junior memasang ekspresi sedih yang luar biasa. Melihat ini, apalagi yang bisa dikatakan Murong Sue? Tidak mungkin dia mengungkapkan bahwa guru ingin merebut kakak seniormu untuk berkultivasi ganda, kan? Kalian istirahatlah. Setelah mengatakan itu,
Murong Sue menghilang di bawah sinar bulan, sambil meninggalkan pesan suara kepadaku. Xiao Tian, kau bisa lari dari kuil, tapi tidak bisa lari dari biksu. Besok, bersihkan dirimu dan tunggu guru. Sial, sial. Xiao Tian, kamu pantas mati. Pada saat ini, Su Fan di kaki Gunung Musian terus mengamuk. Senior Yan, teknik pembakaran hati dan peleburan jiwa yang kamu sebutkan terakhir kali, cepat berikan padaku. Aku ingin membunuh Xiao Tian sekarang. Cincin di tangan Yan Ba memancarkan cahaya redup. Dia mengingatkan, Xiao Fan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Tian. Bagaimanapun, jika benar Xiao Tian mengintip, Lin Yu pasti akan langsung menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin dia berteriak untuk menarik perhatian saingan cintanya? Jadi jelas dia dijebak oleh Lin Yu. Sepertinya Su Fan sudah marah. Dia bahkan tidak bisa memikirkan alasan sederhana seperti itu. Mungkin juga karena Su Fan naif dan tidak tahu bagaimana mencurigaimu. Dia sudah lama menyadari bahwa Su Fan akan terpesona ketika melihat wanita cantik. Pria yang membuatnya marah pasti akan mati. Wanita yang membuatnya marah 100% akan menyimpan dendam. Daripada melepaskan musuh wanita, orang ini benar-benar dewa perang dari tubuh bagian bawah yang hidup. Lebih penting lagi, harga untuk melatih teknik pembakaran hati dan peleburan jiwa sangat besar, dengan mengorbankan esensi darah sendiri. Meskipun membunuh orang tanpa terlihat, kecerobohan sekecil apapun akan menjadi bumerang, menyebabkan rasa sakit pembakaran hati dan peleburan jiwa. Dia menghibur, Xiao Fan, dengan bakatmu. Dengan berlatih keras, cepat atau lambat kamu bisa membalas dendam. Benar-benar tidak perlu menggunakan teknik rahasia. Dan, orang yang harus kamu hadapi adalah Lin Yu. Xiao Tian tidak bersalah. Mendengar Yan Xin membela Xiao Tian, Su Fan sangat kesal. Aku tidak peduli, mengesampingkan fakta. Bahkan jika aku dijebak oleh Lin Yu, Xiao Tian bukannya tanpa tanggung jawab sedikit pun. Aku harus membunuhnya. Senior Yan, kamu tidak perlu membujukku. Pada saat ini, di kamar pribadi di sisi lain. Kakak senior, sudah larut, cepat tidur. Aku ingin kakak senior memelukku saat aku tidur. Kamu sudah besar. Tidak tahu malu, ya? Tidak mau? Aku mau, aku mau. Aku ingin kakak senior memelukku seumur hidup. Aku tidak akan tidur jika kakak senior tidak memelukku. Oke. Kakak senior memelukmu. Aku berbaring miring di sisi Lin Yu, meletakkan satu tangan di pinggang ramping gadis itu. Gadis kecil ini masih sama seperti sebelumnya. Menempel padaku, sangat mudah. Aku tidak perlu khawatir dia dibawa pergi oleh rambut kuning. Tidak lama kemudian, aku bersiap untuk beristirahat, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa gadis takdir di atas kepala Xiao Yu telah menghilang. Tongzi, apa yang terjadi? Ding. Sistem mendeteksi bug dan segera memperbaikinya. Perbaikan selesai. Sistem sangat menyesal atas pengalaman buruk yang dialami pengguna akibat bug ini. Sistem sangat menyesal dan memberikan hadiah super. Hadiah super telah dibuka. Selamat kepada pengguna karena telah memperoleh pengikat dan pemurnian jiwa. Mataku langsung terbelalak saat melihat ini. Sial. Salah satu dari 12 teknik tertinggi, pengikat dan pemurnian jiwa. Selama lawannya adalah entitas jiwa, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pengguna. Rasanya seperti curang itu sangat menyenangkan. Tapi saat aku tenggelam dalam kegembiraan, api aneh tiba-tiba muncul di ruangan, menyerbu ke arahku seperti bintik-bintik darah hantu. Kekuatan api ini cukup untuk membunuh seorang kultivator tahap Yuanying. Namun, aku sama sekali tidak panik. Lonceng kekacauan melindungiku. Bahkan metode penghancur dunia pun sulit melukaiku sedikit pun. Aku tidak bisa menahan senyum. Aku melihat api itu langsung terpental begitu mendekatiku. Pertahanan lonceng kekacauan, tunggu saja hukumannya. Aku segera turun dari tempat tidur untuk mencari jejak Su Fan. Jika dia ingin mati, aku akan mengabulkannya. Sementara itu, di sisi lain, di dalam gua. Wajah pucat Su Fan menunjukkan ekspresi garang dan bersemangat. Aku berhasil. Jenius sepertiku. Hanya butuh 10 kali latihan untuk berhasil. Meskipun menggunakan teknik pembakaran jiwa dan peleburan jiwa menghabiskan banyak esensi darahnya. Jika bukan karena garis keturunan naga sejati, mungkin nyawanya sudah melayang. Tapi Su Fan masih sangat bersemangat. Selama dia bisa membunuh Xiao Tian, semuanya sepadan. Dan Xiao Tian hanyalah seorang kultivator tahap pendirian fondasi yang lemah. Saat ini, dia pasti sudah mati. Xiao Fan, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Yan Xin melihat Su Fan yang gila dengan emosi lagi. Sebelumnya, dia telah berkali-kali menasihati Su Fan. Dalam pandangan Yan Xin, menyerang sesama murid adalah hal yang paling tidak bisa dimaafkan. Xiao Tian adalah orang terbaik bagi Su Fan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Hanya karena Xiao Tian adalah laki-laki, dia menyerangnya. Bukankah ini benar-benar sampah? Terlebih lagi, waktu untuk membunuh juga tidak tepat. Membunuh karena amarah adalah salah. Jika gurunya datang, bagaimana kamu akan menghadapinya? Atau kamu akan menunggu aku mati-matian melindungimu?
Penampilan ini benar-benar mengecewakan Yanxin. Tapi setelah Su Fan mendengar nasihat Yanxin, senyum di bibirnya langsung menghilang. Dia mengeluh, "Senior Yan, perkataanmu agak berlebihan. Sekarang kamu terus menyalahkanku demi orang luar, bahkan seorang pria. Kenapa? Kamu menyukai berondong putih itu? Siapa yang membawamu keluar dari kegelapan tanpa akhir? Siapa yang mengumpulkan harta karun alam dan bumi untuk memulihkan kekuatan jiwamu? Apakah kamu lupa?" Hati Yanxin sakit mendengar celaan Su Fan. Bukankah dia mengatakan semua ini untuk mendidik Su Fan? Melakukan kesalahan. Bukankah seorang guru harus mendisiplinkan? Tapi Su Fan malah menyalahkannya. Sungguh tidak masuk akal. Sudahlah, jaga dirimu baik-baik. Su Fan mencibir, wanita harus dimarahi. 3 hari tidak dimarahi, mereka akan membongkar atap. Dia yang bijaksana dan gagah berani tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan. Bahkan jika bukan dia dalang utama yang menyebabkan aku diusir, fakta bahwa dia disukai wanita adalah dosa asal. Wanita-wanita itu hanya boleh menyukaiku. Menyukaiku. Ekspresi Su Fan menjadi mengerikan. Tunggu saja, Murong Sui dan kedua wanita itu. Tak lama lagi, aku akan berdiri di puncak alam Tianxuan. Saat itu, mereka harus menurut, suka atau tidak suka. Hahaha. Dalam fantasinya, Su Fan tenggelam dalam fantasi indah. Namun, sedetik kemudian, seteguk darah tua menyembur keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, dia jatuh ke tanah. Ah, sakit sekali. Jantungku sakit sekali. Kepalaku juga mulai sakit. Dia memegangi dadanya, wajahnya berkerut kesakitan, berteriak, jantung dan paru-paruku pecah. Perubahan mendadak ini tidak hanya membuat Su Fan hancur, tetapi juga membuat Yanxin terlihat bingung. "Xiao Fan, ada apa denganmu? Sakit jantung? Sakit kepala? Aku akan mati? Senior Yan." Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Yanxin mengerutkan kening dan segera memeriksa tubuh Su Fan. Ternyata bukan jiwa yang terluka. Sungguh aneh, Senior Yan. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Seruan kesakitan Su Fan membuat Yanxin tidak bisa berpikir dengan tenang. "Xiao Fan, ada 2 solusi saat ini. Solusi pertama, kau tahan dulu rasa sakitnya. Aku akan membuat pil obat. Mungkin butuh setengah jam. Solusi kedua, aku akan menggunakan seluruh kekuatan jiwaku untuk menyelamatkanmu. Tapi aku akan tertidur lelap, bahkan mati selamanya. Solusi kedua, cepat selamatkan aku." Belum selesai Yanxin berbicara, Su Fan dengan tegas berkata, "Lebih baik teman tahu mati daripada Taois miskin." Su Fan tidak peduli apa yang akan terjadi pada Yanxin. Lagi pula, nyawa Yanxin diselamatkan olehnya. Dia harus mengorbankan dirinya untuknya. Sayang sekali kulit yang bagus ini. Dulu aku berjanji untuk membantu Yanxin memulihkan tubuhnya. Juga karena jiwa tubuhnya cantik seperti dewa. Mendengar Su Fan begitu tegas, Yanxin terdiam sesaat. Benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun. Aku benar-benar ingin meninggalkan bajingan ini dan kabur. Balas budi adalah balas budi. Ini semua karena aku berutang padanya. Su Fan, tanpa aku, tidak ada yang tahu kau berkultivasi. Harus terus berusaha. Kedepannya kendalikan emosimu. Juga, harus lebih banyak berpikir. Jangan bodoh. Jangan merasa dunia ini berputar di sekitarmu. Selain itu, kata-kata yang seperti pesan terakhir seorang ibu rumah tangga ini, terdengar sangat menusuk telinga Su Fan. Bahkan mengira dia sedang bermalas-malasan, menunda waktu. Jangan bicara omong kosong. Kau masih menunggu apa? Mungkinkah kau tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun? Kau benar-benar senior yang tidak tahu berterima kasih. Ucapan ini benar-benar membuat Yanxin marah. Su Fan, apakah aku tidak membalas apa yang kau sebut kebaikan? Teknik kultivasimu, kesempatanmu, keberhasilanmu, bisakah kau berhasil tanpa bantuanku? Berapa kali aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu? Apakah kau pernah memikirkanku sedikit saja? Karena kau dan aku tidak menyukai satu sama lain. Setelah menyelamatkanmu kali ini, kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Yanxin. Tubuh jiwa Yanxin memancarkan cahaya merah. Kekuatan lembut memasuki tubuh Su Fan. Rasa sakit Su Fan langsung mereda. Dia memuji efek bahagia pil pemulih jiwa 9 putaran. Sebelum Yanxin meninggal, bisa memberikan kontribusi kecil untuk putra takdir sepertinya ini juga merupakan kehormatannya. Tetapi dalam sekejap, dia tidak bisa tersenyum. Karena transfer kekuatan jiwa di sekitarnya tiba-tiba terputus. Rasa sakit yang ditekan kembali menyapu seluruh tubuh. Yanxin, apa yang kau lakukan? Aku juga tidak tahu. Yanxin awalnya sangat sedih, berbicara tentang kematian untuk menyelesaikan segalanya. Tetapi ada kekuatan aneh yang tiba-tiba mengendalikan tubuhnya. Kalian berdua, jangan berisik di malam hari. Hanya terlihat aku perlahan turun dari langit. Cahaya bulan menyinari tubuhku, membuatnya tampak semakin gila. Xiao Tian, kenapa kau bisa ada di sini? Su Fan dan Yanxin berseru bersamaan. Gua ini sangat tersembunyi. Juga dipasang formasi isolasi. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tetapi dia yakin bahwa dirinya sebagai seorang kultivator yang cakap.
Bahkan dalam keadaan terluka, dia bisa membunuh pembantu ini dalam satu gerakan. Xiao Tian, apakah kau datang untuk mati? Kekuatan untuk menyembunyikan diri, aku bisa menekan dengan tangan kosong. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Energi pedang merobek langit, langsung membelah Su Fan menjadi dua. Puk, puk, puk. Su Fan jatuh ke tanah, memuntahkan 3 suap darah tua, tidak bisa bangkit lagi. Harta pelindung tubuh bereaksi tepat waktu. Su Fan sudah menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Bagaimana mungkin? Aku ini jenius. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhku dalam satu gerakan? Wajah Su Fan penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang pembantu memiliki kekuatan seperti itu? Sial, orang ini pasti menyembunyikan kultivasinya. Xiao Tian, kondisiku sedang tidak baik hari ini. Beraninya kau tidak memberiku kesempatan untuk memulihkan diri. Mari kita bertarung dengan adil di lain hari. Mendengar ini, aku mencibir. Payah ya payah, tidak becus ya tidak becus. Kenapa dengan kondisi yang tidak baik? Mungkinkah kau terbiasa dengan kondisi yang tidak baik di ranjang? Bajingan, beraninya kau menghinaku. Su Fan sangat marah. Kau tidak tahu betapa tampannya aku saat pertama kali menaklukkan naga iblis. Ah, benar, benar, benar. Bukankah sekarang kau masih pecundang di bawahku? Kau bajingan. Di masa jayaku, aku bisa melawan 3 kultivator elit dengan mudah. Sampah sepertimu sama sekali tidak pantas di mataku. Ya. Bukankah sekarang kau masih dipotong-potong olehku sampai tidak tahu arah? Menangis, Su Fan panik. Sangat marah sampai menyemburkan 2 suap darah. Menunjukku dengan pedang, wajahnya penuh jijik. Benar-benar tidak bisa menerima kekalahan. Kalau payah, berlatih lebih banyak, oke? Lagi pula, kita sedang dalam pertarungan hidup dan mati. Siapa yang bicara tentang keadilan denganmu? Jika aku memiliki angin timur, aku pasti akan langsung mengurungmu dari jarak jauh. Melepaskan harimau kembali ke gunung hanya akan dilakukan oleh orang idiot. Pada akhirnya, aku mengumpulkan energi pedang. Bersiap untuk mengakhiri nyawa Su Fan. Xiao Tian, jangan berpikir kau sudah menang. Su Fan mengeluarkan raungan histeris. Senior Yan, pinjamkan kekuatanmu padaku. Yan Xingcheng adalah seorang kultivator tahap Mahayana tingkat 7. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang tersisa, Su Fan mampu melompati 2 alam besar. Saat ini, Yan Xing tidak memberikan reaksi apapun. Senior Yan, apa yang kau lakukan? Su Fan benar-benar akan hancur. Tanpa Yan Xing, bagaimana dia bisa melawan Xiao Tian yang penuh dengan aura pembunuh? Yan Xing, cepat berikan kekuatanku, kalau tidak aku akan mati. Tubuh jiwa Yan Xing tidak bergerak di sudut, dia membisu. Meskipun dia ingin memutuskan hubungan dengan Su Fan. Tetapi jika Su Fan benar-benar dalam masalah, dia masih ingin membantunya. Tetapi tubuhnya sama sekali tidak bisa dikendalikan. Seolah-olah seluruh tubuhnya terikat oleh rantai, bahkan suara pun tidak bisa keluar. Tetapi sikap Yan Xing ini, dalam pandangan Su Fan, adalah tidak mau membantunya. Yan Xing, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau hina. Dia memaki Yan Xing dengan kasar. Ancaman kematian membuat Su Fan benar-benar gila. Kau jalang, sejak kau naik ke puncak Murong, kau telah berubah. Berapa kali kau menentangku? Berapa kali kau membela bajingan Xiao Tian ini? Seandainya aku membunuh Xiao Tian lebih awal, tidak akan ada hari ini. Kau bilang kau menemukan gua yang sangat tersembunyi. Tetapi pada akhirnya, Xiao Tian, mesin pelacak, bisa menemukannya. Berbicara sampai di sini. Tiba-tiba mata Su Fan terbelalak lebar. Aku mengerti segalanya. Kamu dan Xiao Tian bersekongkol. Sejak awal, ini adalah jebakan yang kamu buat untukku. Kamu menggunakan teknik rahasia untuk mengembalikan tubuhku. Lalu memancing Xiao Tian datang. Aku tidak menyangka di hati Su Fan, aku sangat tidak berharga. Air mata mengalir pelan, Yan Xing menutup mata. Hatinya terasa seperti abu. Aduh, penyakit bodohnya kambuh. Yan Xing, ahli Mahayana ini, ingin membunuh kepala besar sepertinya, hanya mendengarkan kepala kecil yang bodoh. Bukankah itu hanya trik kecil? Cepat akhiri semua ini. Aku tidak akan tinggal lagi. Abu memberikan saran yang sangat keren. Shu, energi pedang yang tajam menghancurkan kehampaan, batu pecah, dan debu beterbangan. Namun, sosok Su Fan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, seorang pria berjubah hitam, memegang tombak, menyerang dari belakangku. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengamuk menghancurkan bumi. Boom! Gelombang ki yang besar langsung menghancurkan gua. Tubuhku runtuh dan terkubur di bawah bebatuan. Bocah tengik, kamu berani membunuh anakku. Aku akan membuatmu mati tanpa sisa. Saat ini, pria berjubah hitam memeluk Su Fan dengan satu tangan dan memegang tombak di tangan lainnya, berdiri tegak di kehampaan, seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Namun, dalam sekejap, harga dirinya hancur berantakan. Dia menunjuk Murong Sue di puncak Emyusian untuk mengambil tindakan. Dia menebas dengan pedangnya, setiap cahaya pedang membawa kekuatan tak terbatas, seperti galaksi 9 langit yang tumpah. Dengan kejam menebas pria berjubah hitam.
Ekspresi pria berjubah hitam berubah drastis. Sama-sama berada di alam tribulasi. Murongsue ini ternyata sangat kuat. Dia buru-buru mengangkat tombaknya, mencoba memblokir serangan ini. Tetapi cahaya pedang dengan mudah menembus pertahanannya. Salah satu lengannya langsung musnah menjadi ketiadaan. Darah mewarnai langit menjadi merah. Kabur. Di benak pria berjubah hitam hanya ada pikiran ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan panik. Di udara bergema tawanya yang liar. Murongsue, satu lengan untuk menukar nyawa muridmu. Bajingan, tidak peduli seberapa jauh kamu lari, aku pasti akan membunuhmu. Dia sangat ingin mengejarnya sekarang. Untuk menghancurkan tulangnya menjadi abu. Tetapi saat ini, hidup dan mati murid kesayangannya adalah hal yang paling dia pedulikan. Selama jiwa masih ada secercah harapan. Tian-er, kamu harus hidup. Kalau tidak, apa yang harus guru lakukan? Murongsue mengepalkan tangannya di tumpukan batu yang hancur, air mata berlinang di matanya. Semua ini adalah kesalahannya sendiri, yang menyebabkan Tian-er menderita. Mengapa dia tidak mengawasinya dengan ketat? Kalau begitu, dia tidak akan celaka. Hai, guru, aku baik-baik saja. Suaraku terdengar tenang di belakangnya, dia menoleh dengan diam. Shizun, Murongsue buru-buru menopang tubuhku, merobek pakaianku. Bukan, Shizun, apa yang kamu lakukan? Jangan duduk di luar, biar aku periksa serangan kultivator Tribulation. Kenapa kamu bisa baik-baik saja? Pasti ada luka dalam. Untungnya ada lonceng kekacauan untuk melindungi. Serangan diam-diam pria berjubah hitam itu bahkan tidak melukai kulitku. Shizun, aku benar-benar baik-baik saja. Ibu memberiku harta rahasia yang melindungi bajuku. Sudah dilucuti bersih, kalau dilanjutkan tidak pantas untuk anak-anak. Bagus sekali. Ya Tuhan, syukurlah kamu baik-baik saja. Murongsue dengan susah payah menyembunyikan ketegasan dan kegembiraannya. Tinggallah di gunung. Aku akan mencincang dan menaburkan abu bajingan itu. Tanpa menungguku berbicara, Murongsue berubah menjadi pelangi ilahi dan bergegas ke arah pria berjubah hitam pergi. Pandanganku tertuju jauh ke kejauhan. Putra takdir memang sulit dibunuh. Ini muncul satu lagi. Berpura-pura menjadi bidadari, menyenangkan hati dan pikiran, seperti mawar yang merekah di pagi hari. Sangat menggoda namun tetap mulia dan elegan, Senior Yansing. Xiao Tian memberi hormat. Yansing tidak berani menjawab. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Hal-hal yang terjadi sebelumnya terlalu tidak masuk akal. Membuatnya sulit dicerna untuk sementara waktu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung ditahan di dalam tubuh oleh Xiao Tian. Yang pasti adalah, selama Xiao Tian bangun, dia akan disempurnakan dengan hidup yang tidak tenang. Ini terlalu menakutkan. Meskipun dia hanya jiwa yang tersisa, bahkan kultivator Tribulation pun, dalam hal kekuatan jiwa saja, mungkin tidak bisa mengalahkannya. Aku memperlakukannya seperti semut di telapak tanganku. Dia menelan ludah dengan ketakutan. Sebenarnya siapa kamu? Senior Yansing tidak perlu tegang. Aku sama sekali tidak memiliki niat jahat padamu. Aku terkekeh. Itu. Tuan Muda Xiao, aku sangat menyesal atas kejadian sebelumnya. Terserah Anda untuk membunuh atau memotong. Dia membantu Su Fen melawan Xiao Tian. Dia pasti tahu ini adalah musuh bebuyutan. Bagaimana dia bisa dengan mudah memaafkan? Jika dia mati di sini, Yansing akan menerimanya. Aku tersenyum tipis, soal itu, aku tidak berniat membunuhmu. Selain itu, jika bisa membantu Yansing memulihkan tubuh fisiknya, dia akan menjadi ahli kekuatan Mahayana sejati. Sangat layak untuk dikembangkan. Senior Yansing, biarkan aku membantumu berkultivasi. Mendengar ini, Yansing terkejut. Dia meringkuk, seperti gadis yang bertemu dengan orang mesum. Kamu ingin memurnikanku? Haha, tentu saja tidak. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu memulihkan tubuh fisikmu dan kembali ke puncak. Kamu, jadilah pelindung jalanku, bantu aku tumbuh, dan ajari aku berkultivasi. Dengan jangka waktu 10 tahun, bagaimana? Mendengar ini, Yansing tertegun. Dia mengira dia salah dengar. 10 tahun, bagi seorang kultivator, hanyalah sekejap mata. Hanya dengan 10 tahun, dia bisa menukar kesempatan untuk bangkit kembali. Dia tidak salah dengar, kan? Ini sudah tidak bisa dibilang dia diuntungkan. Ini benar-benar untung besar. Kamu serius? Tentu saja aku serius. Bahan kebangkitan, aku akan segera mengumpulkannya. Aku punya guru dan sesepuh untuk membantu, tidak akan lama. Sebelum itu, mohon senior tetap di sisiku sebagai persediaan makanan. Di masa depan, aku akan menyediakan lingkungan hidup yang baik untuk senior. Apakah senior bersedia? Mata Yansing berbinar. Tentu saja dia bersedia. Xiao Tian tidak membunuhnya, dia sudah sangat berterima kasih. Sekarang dia bahkan bersedia membantunya bangkit kembali. Kebaikan seperti ini tidak terbalas. Hanya saja, Yansing tidak mengerti. Mengapa Xiao Tian membantunya? Dia adalah murid sejati Murongsue, tidak membutuhkan dirinya. Dia tetap memiliki masa depan yang cerah.
Mungkinkah dia menginginkan identitasku? Setelah tertangkap basah oleh Shizun saat pergi ke rumah bordil, dia dengan benci mengikatku di ranjang. Aku agak kehilangan. Berani-beraninya kau pergi ke rumah bordil. Kau bilang, hukuman apa yang pantas untukmu? Shizun yang selama ini dingin dan menjauhkan diri, ini menunjukkan ekspresi birahi padaku. Aku sangat terkejut. Bukankah dia seharusnya menjadi tokoh utama wanita takdir dari adik laki-laki junior? Mengapa dia malah memaksaku, kakak senior penjahat ini? Gila. Tepat ketika aku akan membunuh putra takdir, Sufen, ayah sialannya muncul tepat waktu dan pergi. Bahkan ingin mengandalkan kekuatan yang habis. Untuk melenyapkanku, seorang kultivator tingkat pendirian pondasi, dalam kabut putih. Apa dia tidak tahu bahwa aku tidak hanya memiliki harta spiritual bawaan untuk melindungi diriku, tetapi juga memiliki Shizun cantik yang tidak mengakui kerabat? Begitu melihat, dia langsung memotong kedua tangan ayah Sufen, Suudi, dan akhirnya meledakkan tubuhnya sendiri, berubah menjadi 6 fragmen jiwa. Hanya dengan melarikan diri secara terpisah dia berhasil lolos, dan di sisi lain, aku akhirnya punya waktu untuk mulai mempelajari dengan cermat. Pelindung jalan yang membantu Sufen menjadi putra takdir ini, juga mantan pemimpin pavilion Tianxiang yang terkenal di benua Zhongzhou. Terlebih lagi, dia adalah alkemis tingkat surga yang sangat terhormat. Pikiranku bergerak, dan jiwa Yansing yang ditahan di dalam tubuhku terlepas dari tubuh. Kecantikan perlahan memasuki pandangan, wanita itu mempesona seperti senja musim semi, membuat hati dan pikiran bahagia. Juga seperti mawar yang mekar di pagi hari, indah dan menawan, tetapi tidak mulia dan elegan. Senior Yansing, saya Xiao Tian, saya memberi hormat. Yansing tidak berani menjawab, wajahnya penuh ketakutan, karena apa yang terjadi sebelumnya terlalu tidak masuk akal. Membuatnya sulit untuk dicerna untuk sementara waktu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Xiao Tian menahannya ke dalam tubuhnya. Yang pasti, selama Xiao Tian menginginkannya, dia akan disiksa dan disuling. Ini terlalu menakutkan. Meskipun dia hanya jiwa yang tersisa, bahkan seorang kultivator yang melewati kesengsaraan. Kekuatan jiwanya saja mungkin tidak bisa mengalahkannya, apalagi memperlakukannya seperti semut di tangannya. Dia menelan ludah dengan ketakutan. Siapa kamu sebenarnya? Senior Yansing tidak perlu gugup, aku tidak punya niat jahat padamu. Aku terkekeh, itu, Tuan Muda Xiao. Aku telah banyak menyinggungmu atas apa yang terjadi sebelumnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia membantu Sufen menghadapinya. Xiao Tian pasti tahu, ini adalah musuh bebuyutan, bagaimana dia bisa dengan mudah memaafkan? Jika dia mati di sini, Yansing akan menerimanya. Aku tersenyum tipis. Itu, aku tidak berniat membunuhmu. Selain itu, jika dia bisa membantu Yansing memulihkan tubuhnya, itu akan menjadi ahli alam Mahayana sejati. Sangat layak untuk dikembangkan. Senior Yansing, aku ingin kamu membantuku berkultivasi. Mendengar ini, Yansing terkejut, dia meringkuk, seperti seorang gadis yang bertemu dengan seorang mesum. Apakah kamu akan menyulingku? Haha, tentu saja tidak. Mari kita membuat kesepakatan, aku akan membantumu memulihkan tubuhmu dan kembali ke puncak. Kamu, jadilah pelindung jalanku, lindungi pertumbuhanku, ajari aku berkultivasi. Dengan jangka waktu 10 tahun, bagaimana? Mendengar ini, Yansing tertegun. Dia pikir dia salah dengar. 10 tahun, baginya itu hanya sekejap mata. Hanya perlu 10 tahun untuk mendapatkan kesempatan kebangkitan. Dia tidak salah dengarkan, ini bahkan tidak bisa dibilang dia yang mengambil keuntungan. Ini benar-benar untung besar. Kamu serius? Tentu saja aku serius. Aku akan mengumpulkan materi kebangkitan secepatnya. Aku punya guru yang membantu, tidak akan lama. Sebelum itu, mohon senior tetap di sisiku sebagai guru dan teman yang baik. Aku akan menyediakan lingkungan hidup yang baik untuk senior. Apakah senior bersedia? Yansing bersinar matanya. Tentu saja dia bersedia. Xiao Tian tidak membunuhnya, dia sudah sangat berterima kasih. Sekarang dia bahkan bersedia membantunya bangkit kembali. Kebaikan seperti ini tidak bisa dibalas. Hanya saja, Yansing tidak mengerti. Mengapa Xiao Tian membantunya? Dia adalah murid sejati Murong Sui, tidak membutuhkannya. Dia tetap memiliki harapan untuk menjadi dewa. Mungkinkah dia menginginkan tubuhku? Sangat mungkin. Tapi, bakat kultivasi pria muda ini sangat bagus. Menjadi pasangan tahunnya juga tidak rugi. Baik, aku setuju denganmu. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa bibi tua ini, dalam sedetik ini, menghasilkan begitu banyak drama batin. Untuk ini, aku tersenyum tipis. Karena sekarang dia pikir aku punya maksud tersembunyi, maka aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli harta yang menyehatkan jiwa dari sistem. Ini adalah giok penenang jiwa, dan bahkan level terbaik. Yansing terkejut setelah melihat apa yang aku keluarkan. Aura yang terpancar begitu kuat, dan kekuatan jiwa yang murni, dia pasti tidak salah, itu adalah level dewa. Ini adalah harta seperti dewa baginya. Dengan ini, kecepatan kultivasi Yansing
akan meningkat ratusan kali lipat dari sebelumnya. Lagi pula sebelumnya, dalam jalan kultivasinya dengan Su Fan, dia tidak mengatakan lapar 9 kali dalam 3 hari, bahkan mencari ramuan spiritual di pinggir jalan, peta sumber daya harus dia yang memberitahu. Dan setelah mendapatkan sumber daya, orang itu pada dasarnya mengambilnya sendiri, atau memberikannya kepada kultivator wanita di pinggir jalan. Apalagi membeli gio penenang jiwa biasa untuknya. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang jelas. Hatinya terasa pahit dan penuh air mata. Bagaimana? Merasa domain pemeliharaan jiwa tidak cukup baik, aku akan menggantinya dengan yang lebih baik nanti. Melihat Yansing tidak berbicara, aku pikir dia meremehkan domain pemeliharaan jiwa bawaan. Tidak perlu diganti. Yansing buru-buru menggelengkan kepalanya. Ketulusan terpancar dari matanya, jika bukan karena tubuh jiwanya, Yansing pasti sudah menerjang ke pelukanku. Untuk berterima kasih padaku dengan sungguh-sungguh, dia diam-diam bertekad, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya di masa depan. Untuk membantuku dengan sepenuh hati, cepat masuk ke domain pemeliharaan jiwa, kataku sambil tersenyum. Begitu Yansing masuk, kekuatan jiwa murni di sekelilingnya menenggelamkannya. Perasaan ini seperti, tiba-tiba pindah dari apartemen sewaan 5 meter persegi ke perkebunan mewah. Dia mengeluarkan kenyamanan yang tak tertandingi, sangat nyaman. Mendengar ini, aku terkekeh. Senior, jangan bersemangat, hari-hari baik ada di depan. Saat ini, dari sudut pandang Su Wudi di sisi lain. Murong Sue, kau orang gila, ayah kandung Su Fan, Su Wudi, akan menjadi gila. Dia selalu menyembunyikan masalah ini di sisi putranya. Kali ini, melihat putranya dalam kesulitan, dia muncul untuk membantu, tetapi tidak pernah menyangka akan langsung menabrak tulang yang keras, tidak hanya mengejarnya dengan gila-gilaan. Dia bahkan hampir membunuhnya beberapa kali. Dia harus tahu bahwa dia juga merupakan tokoh terkemuka di antara para ahli kesengsaraan besar, dan identitasnya adalah tetua agung dari Tanah Suci Angin dan Bulan. Tapi sekarang dia tidak bisa menahan serangan tunggal. Itu terlalu menyakiti harga dirinya. Murong Sue, beraninya kau menyakitiku, Tanah Suci Angin dan Bulan pasti akan membuatmu tidak mendapat akhir yang baik, saat jarak terus mendekat. Su Wudi berteriak ketakutan, omong kosong. Murong Sue segera mengarahkan pedangnya ke Tang Qiong. Dengan suara pedang yang jernih, aura tirani yang sunyi dan kesepian di dunia turun dari langit, seperti naga yang melonjak ke langit ke-9. Itu juga seperti kilat dan guntur, bahkan ruang pun terbelah menjadi 2. Baozi tidak akan bisa membunuhmu dalam hidup ini. Putra Baozi pasti akan menginjak-injakmu. Su Wudi tahu dia tidak bisa melawan, dan setelah mengucapkan kata-kata kejam, dia meledakkan tubuh fisiknya untuk mendapatkan secercah kehidupan. Tubuhnya yang fanatik langsung mengembang dengan cepat, dan akhirnya meledak dengan dahsyat, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dimanapun cahaya itu tiba, kegelapan ditelan tanpa ampun. Murong Sue menggunakan energi spiritual untuk menahan. Meskipun tidak terluka, dia juga kehilangan tanda energi spiritualnya karena ledakan itu. Memutuskan ekor untuk bertahan hidup, tetapi dia tahu bahwa aura Su Wudi muncul di 6 arah secara bersamaan. Dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengejar akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Murong Sue tidak bisa tanpa batas untuk waktu yang lama. Murong Sue hanya bisa menyerah untuk saat ini, tapi Tanah Suci Angin dan Bulan, dalam 2 hari, dia akan mencabutnya sampai ke akarnya. Setelah Su Wudi melarikan diri seperti orang gila selama 3 jam, fajar menyingsing di timur. Su Wudi memastikan bahwa Murong Sue tidak mengejarnya. Baru kemudian dia merasa lega untuk menyembuhkan Su Fan. Setelah beberapa saat, ayah. Kaulah ayahku. Su Fan bangun dalam kebingungan, melihat pria berwujud jiwa di depannya. Adalah ayah kandungnya. Ya, Xiao Fan, aku ayahmu. Karena berbagai alasan, aku menitipkanmu di Ejian. Aku selalu mengawasimu. Meskipun sekarang sedang mengalami kesulitan besar. Tetapi kamu harus percaya pada ayah. Ayah pasti akan membawamu untuk terus menjadi lebih kuat dan membalas dendam pada Murong Sue. Tetapi Su Fan melihat Su Wudi yang bersemangat, tetapi hatinya tidak bergejolak sedikit pun. Sejak usia 6 tahun, dia belum pernah melihat ayah murah ini. Secara alami, tidak ada perasaan apapun. Dan dia sepertinya agak bodoh ketika dia menyerang Xiao Tian. Xiao Tian memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Jelas ada senjata ajaib yang melindungi keselamatan tubuhnya. Tetapi dia berpikir bahwa dia benar-benar membunuh Xiao Tian. Benar-benar bodoh. Lebih penting lagi, tubuh jiwa ini tidak bisa berkultivasi. Bahkan tidak berguna seperti Lin Yu. Tidak bisa membantu apapun. Benar-benar. Dia kembali sadar. Tidak apa-apa, ayah. Kita punya banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Sekarang kita telah menyinggung Murong Sue. Apakah kamu punya cara untuk membuatku menjadi lebih kuat dengan cepat? Aku ingin membalas dendam. Aku ingin memotong-motong Xiao Tian menjadi 8 bagian. Haha. Su Wudi tertawa arogan. Xiao Fan, kamu bertanya pada orang yang tepat. Ayahmu adalah tetua agung Tanah Suci Feng Yue. Su Fan tertegun. Ayahnya sangat mampu.
Lalu mengapa dia tidak membesarkanku secara pribadi sejak awal? Tapi tanah suci Feng Yue ini. Feng Yue, angin, bunga, salju, dan bulan. Kedengarannya sangat cocok. Mungkinkah? Mungkinkah ini sekte yang berfokus pada latihan kultivasi ganda? Sial, ini benar-benar mengasyikkan. Ayah, cepat bawa aku ke sana. Aku ingin berlatih kitab suci Feng Yue. Melihat putranya sangat tertarik, Su Di secara alami tidak menunda dan mulai memperkenalkan kitab suci Feng Yue. Kitab suci Feng Yue, puncak kesempurnaan, pengendalian wanita untuk memurnikan jiwa. Pertama-tama, ayunkan pisau dan kasim diri sendiri. Tunggu, apa? Su Fen bingung. Ayah, apa yang kamu katakan? Ayunkan pisau dan kasim diri sendiri? Bukankah itu berarti aku akan menjadi kasim? Ya, Su Di mengangguk dengan serius. Mendengar itu, ekspresi Su Fen langsung muram. Apa-apaan ini? Aku, Su Fen, lebih baik ditebas mati oleh Xiao Tian. Bahkan jika Xie Ba Kuai melihatnya mencapai keabadian, aku tidak akan menjadi kasim. Tanpa benda itu, bahkan jika aku benar-benar membalas dendam. Bukankah aku tetap tidak bisa menikmati gadis-gadis? Jadi, apa gunanya balas dendam seperti itu? Xiao Fen. Su Di berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya sementara. Setelah kamu menguasai pedang pusaka angin dan bulan, kamu bisa menyambungkannya kembali. Dulu, ayahmu naik pangkat dengan cara ini. Kultivasi pedang pusaka angin dan bulan sangat cepat. Paling lama 10 tahun, kamu pasti bisa mencapai kesempurnaan. Kultivasimu setidaknya adalah anti kekosongan. Mungkin saja tidak lebih rendah dari tahap penggabungan. Lagi pula, garis keturunan naga sejati di tubuhmu membuatmu secara alami mesum. Benda besar itu telah sangat memengaruhi istirahatmu. Mengubah keberanian menjadi strategi yang baik. Su Fen menelan ludah. Setelah berkultivasi, dia berharap mencapai alam anti kekosongan, bahkan alam penggabungan. Dia tergerak. Sementara itu, di puncak bambu abadi, Lin Yu, untuk berterima kasih kepada Xiao Tian. Hampir sepanjang malam dengan susah payah membuat 3 pil tingkat surgawi. Meskipun setelah membuatnya, dia sedikit lemah. Tetapi kebaikan Xiao Tian tidak akan pernah bisa dibalas. Selain itu, setelah memakannya, itu sangat mengurangi kecepatan kultivasi. Sekarang dia telah berhasil menembus tahap inti halus. Apoteker tingkat surgawi memang pantas mendapatkan reputasinya. Kemudian aku tidur nyenyak. Tetapi keesokan paginya, teriakan seorang gadis datang dari luar pintu. Kakak senior, mendengar itu, aku tahu itu adalah adik perempuan junior Han Hei yang lugu. Masuklah. Lagi pula, bahkan jika aku berpura-pura tidak mendengar, adik perempuan junior akan dengan sendirinya mendorong pintu hingga terbuka. Disalahpahami. Kekuatan ini, sebelum aku selesai berbicara, pintu kamar sudah terbuka lebar. Lin Yu terengah-engah. Kemudian langsung menabrak pelukanku. Kakak senior nakal, mengapa kamu menyelinap pergi dari tempat tidurku tadi malam? Tanpa pelukan kakak senior, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Omong kosong. Jelas kamu tidur seperti babi betina. Kakak senior yang babi betina. Aku terlahir cantik. Dengan tubuh yang lemah dan lembut. Semua orang mengatakan aku adalah bidadari yang turun dari surga. Ya. Kamu hanya sedikit berat. Kakak senior jahat. Adik perempuan junior Han Hei dengan lembut menggoyangkan tubuhnya. Bermanja-manja di pelukanku. Aduh, Xiao Yu, jangan bergoyang lagi. Kakak senior berkultivasi sampai tengah malam tadi malam dan baru tidur. Belum cukup istirahat. Jika kamu bergoyang, aku akan pusing. Wen Yan Liu segera berhenti bergerak. Dia tersenyum licik dan berkata, aku tahu apa yang kakak senior lakukan. Shizun sudah memberitahumu, bahkan Shizun memberitahuku, seluruh sekte Qingyun tahu. Kakak senior, dasar kau, melihatku tampak bingung, Shimei kecil tertawa jahat dan berkata, tahukah kau apa yang beredar di luar tentang apa yang terjadi di puncak Emusian kita? Di luar beredar. Sei Zi Xingye, Le Tu Su Fen sangat bejat. Dia ternyata terhadap orang yang sangat suci dan baik hati. Shimei kecil puncak Emusian, Liu, yang sangat imut dan tak terkalahkan, melakukan kekerasan. Kakak senior Xiao Tian kebetulan sedang menikmati bulan bersama Liu di halaman. Melihat Su Fen bangkit dan membunuhnya. Tak disangka, dia ternyata dikirim oleh Sekte Iblis, berniat menggulingkan Sekte Qingyun kita. Malam itu, 5 iblis dari Sekte Iblis di alam penerobosan kesengsaraan datang menyerang di malam hari. Shizun Murongsue menghunus pedangnya dan menebas mereka. Berlari 3000 li di malam berbintang, omong kosong membujuk Sekte Qingyun. Bukan? Ini sama sekali tidak masuk akal. Aku mendengarkannya dengan linglung. Perbedaan antara ini dan alur cerita yang sebenarnya terlalu besar. Penyebabnya salah, alur ceritanya salah, melihat gadis kecil itu menunjukkan senyum jahat. Tiba-tiba aku sadar. Apakah kau menyebarkan rumor di luar? Dasar gadis kecil sialan, aku mencubit pipi lembut gadis dalam pelukanku. Hiks, kakak senior memukul orang. Kenapa kau menyebarkan rumor sembarangan? Kakak senior, kau menuduhku.
Aku tidak menyebarkan rumor sembarangan. Aku tidak percaya omong kosong gadis kecil sialan ini. Mungkin di masa depan aku harus menghukummu dengan benar. Dasar kau. Kalau tidak, berapa banyak omong kosong yang akan kau katakan di masa depan? Kataku sambil hendak memukul pantat Liu. Ah, kakak senior memukul orang? Liu berteriak memohon ampun, tetapi tubuhnya tidak menghindar. Kakak senior. Melihat ini, hatiku merasa aneh. Dalam situasi ini, bagaimana aku merasa sedikit kesulitan? Baiklah, baiklah, cepat berdiri tegak untukku. Aku tidak akan memukulmu lagi. Tidak bisa. Apa yang dikatakan kakak senior harus dihitung. Dan juga, pelajaran harus lebih mendalam. Lalu Shimei kecil itu langsung melepaskan pakaiannya. Jika dipukul seperti ini, akan lebih mendalam. Oh, kakak senior, melihat layar yang benar-benar telanjang. Terkejut, Shimei kecil, cepat berhenti. Tetapi yang lebih membuat putus asa adalah, saat ini, Shizun Murongsue tiba-tiba muncul di pintu. Udara seolah membeku. Aneh dan menakutkan. Si Shizun. Aku dan Shimei kecil berkata serempak. Saudari muda junior dengan panik menarik gaunnya, menutupi perutnya yang besar, dan buru-buru bersuara. Shizun, aku hanya bercanda dengan Shixiong, jangan terlalu dipikirkan. Benar, benar, Shizun, dengarkan pembelaan kami. Abu. Penjelasan, saudari muda memintaku membantunya melakukan pemeriksaan, aku benar-benar tidak melakukan apapun pada saudari muda. Shizun, Anda harus percaya pada kami. Keringat dingin terus mengucur, aku benar-benar ingin pingsan. Dalam 10 detik singkat ini, pertama saudari muda menunjukkan kehamilan yang diharapkan, kemudian Shizun muncul untuk menangkap basah. Hidup langsung mengalami pasang surut yang besar. Jika dulu aku pasti tidak akan begitu tegang, aku dan Liu benar-benar bersih dan hati nuraniku jernih. Karena tinggal di puncak Emusian sepanjang tahun, dan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Murongsue sama sekali tidak pernah berpikir akan menghadapi bahaya di aliansi, tidak memberi Xiao Tian jimat pelindung jiwa, bahkan ketika dia merasakan kehadiran ahli tahap kesengsaraan, dia tidak peduli, tetapi hasilnya adalah, dia bahkan membiarkan murid kesayangannya menghilang menjadi abu. Murongsue karena itu jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam. Jelas dalam kesengsaraan iblis batin, hal semacam ini pernah terjadi. Dia bahkan membiarkannya terjadi lagi, Murongsue tidak bisa menahan isak tangis, aku segera memeluk tubuh lembut Shizun. Shizun menangis, 18 tahun, ini pertama kalinya aku melihat Murongsue meneteskan air mata. Itu karena menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungiku dengan baik. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai Shizun seperti ini? Shizun adalah Shizun terbaik di dunia. Hal yang terjadi sebelumnya. Salahkan aku karena gegabah? Apa hubungannya dengan Shizun? Apalagi aku sekarang hidup dan sehat. Dan penjahat itu dibunuh oleh Shizun hingga melarikan diri dengan kepala tertunduk. Bukankah ini kabar baik? Masalah ini selesai di sini. Kamu tidak boleh menyebutkannya lagi. Tetapi Murongsue masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku langsung memotongnya. Tidak ada tapi. Shizun, jika Anda menyalahkan diri sendiri karena saya, Anda harus hidup bahagia, sehingga saya memiliki sandaran untuk bersantai dan bermalas-malasan. Murongsue tertegun. Kemudian menunjukkan senyum langka, terhibur dengan ucapan malas saya. Baik, guru pasti akan melindungi Anda seumur hidup. Ketika suasana hati sudah sampai di sini, aku dengan perhatian membantunya ke tempat tidur, dengan perhatian memijat dan melayani. Menjalankan bakti sebagai murid. Tian-er, apakah kamu masih mengakui guru ini? Apa yang kamu katakan ini? Tentu saja aku mengakuinya. Itu bagus, tapi saat berikutnya, aura Murongsue langsung berubah, dari kelembutan yang tak tertahankan barusan menjadi dingin dan sombong. Pedang darah yang tak berwarna muncul. Berlutut, Murongsue memerintahkan. Menangis, aku tidak punya 10 miliar dalam sedetik, langsung berlutut di tanah, tetapi ujung hidungku kebetulan menempel pada tubuh guru. Klan Kekaisaran Senior, jelaskan baik-baik urusanmu dengan Yurong. Suaranya jelas dan ringan seperti salju. Namun membuat orang merasa bahwa detik berikutnya, dia akan menebas orang terlebih dahulu. Aku menarik napas dalam-dalam. Menceritakan semua yang terjadi barusan, hanya mengubah satu detail, yaitu mengubah junior sister yang berinisiatif melepaskan baju besinya. Diubah menjadi aku yang tidak sengaja membuka bajunya. Bagaimanapun, guru harus menegur junior sister. Tetapi ini juga menyebabkan aku dipukuli oleh guru. Kau benar-benar berani, berapapun usiamu, kau tidak melepaskannya. Memikirkan untuk mempertahankan wanita dewasa ini sudah cukup. Kau bahkan menyerangku. Aku memang melakukan kesalahan hari ini. Tetapi aku hanya memiliki kasih sayang seorang kakak laki-laki kepadanya. Sama sekali tidak ada niat buruk. Bahkan jika aku ingin mengikuti jalur membesarkan, aku harus menunggu dia tumbuh lebih besar. Dia masih sangat kecil. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tetapi menghadapi pembelaanku, Murongsue menunjukkan senyum main-main. Berdalih, ketika aku memelukmu saat kecil, kau sering dengan mesum masuk ke dadaku. Aku membawamu mandi. Matamu terus menatap ke sana. Apakah kau tidak tahu apa-apa?
Kemudian kau memberiku pijatan dan akupunktur. Bukankah itu semua untuk menyentuh tubuh guru? Kau bahkan menggunakan alasan mencuci pakaian untuk menyentuh pakaian dalam guru. Dan godaan yang lebih intim, kau hanya tidak berani mendengarkan, apalagi melakukannya kepada guru. Hanya berani mengarahkan perhatianmu pada junior sister. Guru sangat sedih. Mendengar ini, aku terkejut selama 10.000 tahun. Ah, bukan. Guru, apa ini? Kau menderita delusi. Seorang anak melihatmu 2 kali dan kau menjadi serigala mesum. Aku mencuci wajah dan kakimu untukmu. Hanya sebagai tanda bakti. Tetapi kau benar-benar berpikir seperti ini. Apakah kau bercanda? Merasa ingin menangis. Seharusnya aku mengubah sedikit. Aku tidak akan mencuci atau memijat pakaian. Membiarkan guru bodoh ini menuduhku sebagai serigala mesum. Tiba-tiba aku memunculkan sebuah pikiran. Tidak benar. Karena guru menganggapku serigala mesum, lalu guru macam apa? Aku hanya mengizinkan murid pengkhianat mesum mendekatiku. Bahkan sangat memanjakannya. Mungkinkah guru menyukaiku? Atau menyukai antara pria dan wanita? Tidak mungkin. Aku tidak berani mempercayai tebakan ini. Aku menelan ludah, lalu aku berencana untuk menguji pikiranku. Diam-diam meraih kaki giok lembut milik guru. Guru, apakah kau benar-benar ingin tidur denganku kemarin? Ya, Murungsue mengakuinya dengan terus terang. Sebenarnya, kesan pertamanya padaku tidak baik saat pertama kali bertemu. Dia pikir aku tipe orang yang mesum sejak lahir. Dasar mesum kelas berat, tapi penampilanku jauh melebihi ekspektasi Murungsue. Menghormati guru dan ajaran setelah menjadi murid. Berperilaku benar. Luar dan dalam, aku adalah murid yang sangat kompeten. Terlebih lagi, setiap pagi dia menyiapkan air bersih untuk mencuci muka dan setiap malam dia merebus air panas untuk mandi. 3 kali sehari dia dengan perhatian membuat makanan lezat. Kontras ekstrim ini tidak hanya membuatnya merasa sedikit bersalah padaku. Pada akhirnya, karena perhatianku sehari-hari, dia merasakan arti rumah untuk pertama kalinya. Dalam situasi ini, dia ingin memberikan kompensasi padaku. Dan dalam kehangatan keluarga yang selalu aku berikan, dalam konflik batin ini, Murungsue akhirnya benar-benar jatuh cinta. Dia merasa bahwa hidup seperti ini akan terus berlanjut selamanya. Tapi waktu terus berjalan. Ketika dia sadar, aku sudah tumbuh menjadi pria tampan dan gagah setinggi 8 kaki. Dan saat turun gunung, aku juga bermesraan dengan wanita lain. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suatu hari aku akan membawa istriku untuk memberi hormat padanya, dan tidur dengan wanita lain. Berpasangan dan bahagia, dia tidak bisa menerima adegan ini. Murungsue tidak ingin melihatnya, sama sekali tidak ingin melihat murid baiknya. Mengapa dia begitu dekat dengan orang luar, terutama pengalaman pertama murid baiknya, ternyata bukan dengannya. Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia terima. Tapi, mana ada guru yang melarang muridnya berkencan? Murungsue tidak mengerti mengapa dia merasa begitu kesal. Dengan hati yang gelisah, dia memilih untuk menutup diri dan berlatih. Saat menutup diri, iblis batinnya muncul. Dia mengalami mimpi panjang. Dalam mimpi itu, aku mati untuk melindunginya. Aku mati di pelukannya. Pada saat itu, Murungsue baru menyadari bahwa perasaannya padaku bukan hanya sebagai guru dan murid, tetapi juga cinta murni antara pria dan wanita. Jadi, Murungsue mengungkapkan perasaannya. Peduli apa itu prinsip guru dan murid. Peduli apa itu pandangan duniawi. Peduli apa itu omong kosong. Aku menyukai Xiao Tian. Aku hanya ingin memiliki Xiao Tian seorang diri. Mendengar perkataan gurunya, mulutku berkedut. Baik. Aku menganggapmu sebagai guru yang terhormat, tapi kau malah ingin tidur denganku. Dan kau juga membayangkan bahwa kau menyukaiku. Tapi, guru, aku ini murid yang kau besarkan sendiri. Merendahkan diri bertanya, apakah kamu menyukai ini? Kentut. Aku sedang kesal sekarang, hanya orang tertentu yang menyukai ini. Tragis. Ternyata Shizun adalah penjahat yang melawan arus, tapi aku tetaplah dewa perjaka yang suci. Mana tahan godaan seperti ini? Walaupun sedikit menolak jika ditiduri Shizun, tapi begitu memikirkan tubuh Shizun yang seksi. Tidak. Jangan-jangan Shizun. Bagaimana bisa berfantasi? Aku menarik seluruh tubuhku, tidak berani lagi melihat Murungsue. Hahaha. Tian, kamu seperti pengantin wanita yang akan dinikahkan. Murungsue menunjukkan senyum menawan. Dengan dadanya yang luas, membenamkanku erat-erat. Tian tidak bersedia berkultivasi ganda dengan Shizun. Sebenarnya tidak terlalu menolak. Tubuh setuju, mental masih perlu beradaptasi. Itu bagus. Sebagai guru, aku tidak terburu-buru. Aku bisa menunggu sampai Tian tidak tahan dan berinisiatif naik ke tempat tidurku. Murungsue memasang pose yakin sepenuhnya. Kemarin melihat murid kesayangannya pergi ke paviliun 100 bunga. Dia marah bukan main, ingin segera mewujudkan keinginannya. Tapi setelah itu, dia melakukan refleksi mendalam. Memahami bahwa terburu-buru tidak akan menghasilkan apa-apa, lebih baik perlahan-lahan. Kemudian, dia berkata dengan serius. Tapi Tian,
Kamu juga harus ingat, jika nanti berani pergi mendengarkan lagu di tempat pelacuran. Sebagai guru, aku akan mengurungmu selama 3 hari 3 malam. Juga, jauhi wanita lain. Terutama UR. Gadis ini tidak punya niat baik padamu. Sebagai adik junior, dia malah ingin meniduri kakak seniornya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Mendengar ini, aku terdiam. Kalian berdua adalah naga dan burung phoenix yang terpendam. Jangan saling menyalahkan. Selesai. Dua wanita yang merepotkan ini ingin memilikiku. Tubuh adik junior yang selevel masih tidak apa-apa. Jika dada Shizun yang luas merayu dengan sekuat tenaga, pria manapun tidak akan bisa menahan diri. Jika bersatu juga boleh, ini cukup membuat bersemangat. Hai, tenang-tenang, Shizun. Sayang, kita kembangkan perlahan. Bagaimana rencanamu menangani masalah Sufen? Tentu saja, mereka harus mati tanpa tempat penguburan. Siapapun yang menyakiti Tian harus mati. Dia menciumku dengan keras, bahkan membelah retakan ruang. Kemudian segera datang ke atas tanah suci angin dan bulan dan meninggalkan kalimat, serahkan Su Wudi dan putranya, Su Fen. Jika tidak, tempat suci Feng Yue pasti akan musnah hari ini. Mendengar ini, para murid tempat suci Feng Yue segera bersiap siaga. Saat ini, di dalam aula utama tempat suci Feng Yue, bagaimana pendapat para tetua? Penguasa tempat suci Feng Yue mengumpulkan semua tetua untuk membahas masalah ini. Karena Murong Sue telah lama mengasingkan diri, para tetua tidak dapat membuat penilaian yang akurat tentang kekuatannya, dan hanya dapat menghitung berdasarkan kekuatan penguasa angin biasa. Namun, seorang penguasa angin berani menantang sekte iblis terkenal di Zhongzhou sendirian. Beberapa tetua mencibir berulang kali, sementara yang lain marah. Hanya satu orang yang berani memerintah kita harus membuatnya membayar harga, dan memenggal kepala Murong Sue untuk memberi contoh. Hanya ada satu orang yang menghela nafas, yaitu penguasa tempat suci Feng Yue. Dia dan Murong Sue berasal dari era yang sama. Dulu dia pernah bertarung dengan Murong Sue sekali, dan dia kalah telak. Murong Sue hanya menggunakan satu pedang, dan mengalahkannya yang telah berkultivasi menggunakan cermin pusaka Feng Yue. Apalagi setelah bertahun-tahun, seberapa jauh kekuatannya telah mencapai sekarang. Semuanya, harap lebih berhati-hati. Awalnya aku hanya mengatakan setengah kalimat, para tetua mengerutkan kening. Aura tekanan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh perayaan.